Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Zoom, demikian juga para pemirsa di Bali Mengaji, demikian yang tergabung melalui MKH TV, Medis TV, Kanz Media Sunnah, demikian Al-Firqatun Najiyah, dan seluruh yang hadir di kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita telah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa menghabiskan beberapa muqaddimah berkaitan dengan pembahasan dari Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah utama dalam memahami tauhid. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari muqaddimah dalam Qawaidul Arba'. Dan tentu tidak lupa juga kita di majlis ini perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Bali Mengaji dan yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini, pemirsa dari Zoom dan yang lainnya, alhamdulillah pertemuan yang lalu sudah kita menjelaskan bahwasanya kita tahu Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah. Tujuan yang paling agung, tujuan yang paling mulia adalah ibadah. Nah, ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dibarengi dengan taharah. Kalau ibadah dimasuki oleh perusaknya itu kesyirikan, maka hancurlah ibadah tersebut. Sebagaimana taharah itu ketika terjadi padanya hadas, maka rusaklah taharah tersebut. Sampai sini sudah kita jelaskan. Sekarang akan kita masuki poin yang keempat dari muqaddimah ini. Qala rahimahullah, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal ibadata, apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik itu apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka ibadah itu hancur, rusak, wa ahbatal amala, dan amalannya pun sirna, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan kekal di neraka, mati dalam keadaan tidak bertaubat, kekal di neraka. Nah, apabila kita tahu hal tersebut, anna ahamma ma'alaika, yang terwajib bagi kita adalah ma'rifatu dzalik, kenali dia syirik-syirik itu. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah, dengan kita mengenali kesyirikan-kesyirikan itu, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari perangkap ini. Wa hiya syirku billah alladzi qala Allah Ta'ala fi, dialah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla katakan tentang syirik ini dalam suratun Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni selain dari kesyirikan itu bagi yang dikehendaki. Nah, bagaimana cara kita selamat dari perangkap kesyirikan tersebut yang bahayanya sangat mengerikan, menghancurkan seluruh amal perbuatan kita? Kalau mati tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, kalau mati kekal di dalam neraka. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida
dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yaitu untuk bisa selamat dari perangkap kesyirikan ini, kenali 4 kaidah, kenali 4 pokok, kenali 4 dasar yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Baik. Poin ini kita jelaskan. Jadi kalau kita tahu syirik, ketika masuk ke dalam ibadah, hancur ibadah itu. Kalau mati, pelakunya kekal di neraka. Maknanya apa? Apabila kita kenal tauhid, itu ifradullah bil ibadah, esakan Allah dalam ibadah. Wajib kenali apa lawannya, syirik. Tahu tauhid, tahu juga syirik. Tahu sunnah, tahu juga bid'ah. Tahu ketaatan, tahu juga maksiat. Mesti seperti itu. Ya, nggak bisa diabaikan. Nggak bisa kita ambil hanya satu saja. Jadi mesti dua-duanya kita fahami. Dan ini kaidah dalam agama kita. Lihat apa yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Demikian juga dalam Al-Quran, ketika disebut tauhid, disebut lawannya syirik. Karena yang tidak tahu syirik itu bisa jatuh dalam syirik. Dan kenali macam-macam kesyirikan itu, supaya kita waspada. Ingat itu pepatah Arab mengatakan, Arabtu syarra la lisyarri. Aku kenali keburukan bukan untuk tujuan berbuat buruk, walakin littawaqqih, tapi untuk menghindar. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fi. Siapa yang tidak tahu antara yang baik dengan yang buruk bisa jatuh dalam keburukan tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahaya syirik ini. Jadi kalau kita tidak tahu bisa jatuh, bisa terjerumus di dalamnya. Maka lihat surat An-Nisa yang 48, innallaha la yaghfiru. Allah tidak mengampuni. Allah Azza wa Jalla tidak memaafkan yang mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni selain itu bagi dikehendaki. Ini bahayanya kesyirikan tersebut. Kemudian juga bahaya lain dalam suratul Maidah 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim, ya, dia tidak punya penolong sama sekali. Jadi keras ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita perlu pelajari syirik ini. Bukan untuk menyirikkan orang, tapi supaya kita waspada. Dan kita bisa mengingatkan saudara kita, kawan-kawan kita, bentuk ya ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bentuk tawasau bil haq, saling mengingatkan kebaikan. Kemudian ya, haram masuk surga, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannat. Haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang zalim tidak punya penolong. Orang-orang syirik tidak bakalan ada yang bisa nolong dia, enggak ada. Ampunan juga tidak dapat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dan demikian, inilah bahaya yang sangat besar dari kesyirikan itu. Tidak ada sehebat dari syirik bahayanya. Ya, tidak ada bahaya lebih hebat dari bahaya syirik. Maka wajib kita mengetahui sebelum kita terjerumus di dalamnya. Karena masalah kesyirikan ini banyak orang salah kaprah. Banyak orang salah sangka. Banyak orang salah pengertian. Maka wajib kita kenali kesyirikan yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Azza wa Jalla setiap menjelaskan sesuatu atau mengingatkan sesuatu, jelaskan. Ya,
Dan setiap kali memerintahkan sesuatu juga dijelaskan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan syirik kecuali dijelaskan secara terperinci, tidak ada yang global. Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam sunnah dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Maka kalau ingin tahu apa itu kesyirikan, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi SAW supaya tahu syirik yang benar. Ketika kita berbicara tentang sunnah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, supaya tahu sunnah yang benar. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah, sehingga kita tahu mana yang bid'ah. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Allah, Al-Quran, Rasul, sunnahnya. Jangan kita kembali kepada ucapan fulan dan fulan. Nah, jadi untuk bisa selamat dari kesyirikan yang menghancurkan seluruh perbuatan ini, maka apa? Bima'rifati arba'i qawaidah. Ilmui 4 kaidah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Tibalah saatnya kita menjelaskan kaidah ya satu persatu di kesempatan yang berbahagia ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Wajib tahu bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui rububiyah Allah. Mengimani Allah menciptakan, Allah mengatur segala-galanya. Mereka imani, mereka percayai, mereka yakini. Tapi mengimani Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta, itu belum cukup memasukkan orang ke dalam Islam. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Enggak bisa. Mana dalilnya? Dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala perkara urusan? Mereka jawabannya, Allah yang melakukan semuanya itu. Faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah? Kenapa tidak beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa masih kepada patung? Padahal itu sudah kalian imani. Nah, ini kaidah yang pertama. Jadi kita wajib imani orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, para penyembah patung, mereka meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla. Tapi itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu tidak cukup mengharamkan darah mereka untuk diperangi. Itu tidak cukup untuk mengharamkan harta mereka untuk diambil. Maka ini menunjukkan tauhid yang dimaksud oleh Al-Quran bukan tauhid rububiyah saja. Dan syirik yang dilarang dalam Al-Quran bukan saja syirik dalam rububiyah. Sebab apa? Tidak ada yang syirik dalam rububiyah kecuali segelintir orang saja. Karena semua manusia ini mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Mengimani Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur segala-galanya. Atau yang paling ringkas adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Rata-rata makhluk semua beriman, tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah, mereka syirik. Apa maksudnya imannya? Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mengatur segala-galanya. Tapi dalam hal ibadah, berdoa masih kepada patung, berharap masih kepada selain Allah. Ya, cintanya kepada selain Allah. Tapi meyakini Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Nah, ternyata keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Enggak ada orang-orang musyrikin mengatakan ada pencipta selain Allah, enggak ada.
Nggak ada orang musyrikin mengatakan ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mematikan selain Allah. Nggak ada. Karena semua orang musyrikin meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur. Tapi itu nggak cukup. Dan itu bukan makna tauhid dalam Al-Quran. Maka Allah menyebutkan dalam surah Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Kalau engkau tanya orang-orang musyrikin itu siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, jawabannya Allah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 86, "Qul man rabbus samawati as-sab' wal ard." Siapa Robnya, penciptanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah siapa Robnya 7 lapis langit dan Robnya arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan Allah. Ya. Maka baca ayat-ayat di akhir surat Al-Mu'minun, akan ditemukan bahwasanya musyrikin mengakui rububiyah. Demikian juga dalam surat Yunus. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang sudah disebutkan tadi. Mereka imani. Fasayaquluna Allah. Allah kata mereka. Enggak ada yang mengatakan patung, enggak ada yang mengatakan ya jin, syaitan, enggak ada, malaikat. Semua mereka mengatakan Allah. Tetapi ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Berarti apa? La ilaha illallah punya makna lain, bukanlah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka bukan namanya tauhid itu mengakui rububiyah Allah saja. Sebagaimana disebut oleh ulamaul kalam, ya. Mereka menetapkan tauhid itulah mengimani Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sehingga mereka mengatakan Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada pembagiannya. Allah itu esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu esa dalam perbuatannya, tidak ada tandingannya. Ini tauhid rububiyah. Ya, silahkan cek kitab-kitab ulamaul kalam. Apa makna ulamaul kalam? Apa artinya? Yaitu apa arti ilmu kalam? Ilmu yang menerangkan sisi-sisi akidah, perkara-perkara akidah yang menggunakan logika dan akal, bukan menggunakan dalil. Nah, apa mereka mengatakan esa dalam zatnya, tidak ada pembagiannya, esa dalam sifatnya, tidak ada keserupaannya, esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutunya. Ini tauhid rububiyah. Maka lihat kitab-kitab ulamaul kalam ketika menjelaskan tauhid tidak keluar dari rububiyah. Bukan ini tauhid para nabi, bukan ini tauhid para rasul. Mengakui hal ini tidak menyelamatkan orang dari api neraka. Mengakui hal ini tidak memasukkan orang ke dalam surga, karena ini sudah diyakini oleh kaum musyrikin dan dedengkot kafir, dan tidak mengeluarkan mereka dari kekafiran, serta tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka memaknai la ilaha illallah itu tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa, itu makna yang sangat salah besar. Kalau ada berkeyakinan la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan dan mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini akidahnya enggak lebih dari akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Banyak orang sekarang berbicara tentang tauhid, tetapi apa? Rububiyah. Seputar perbuatan Allah semua. Tidak ada berbicara tentang pengkhususan ibadah itu mutlak hanya untuk Allah, yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat 22, fala taj'alu lillahi andada, jangan buatkan Allah tandingan dalam ya ibadah tersebut. Jadi fahami makna tauhid yang sesungguhnya. Ifradullah bil ibadah. Esakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ini makna tauhid. Bukan makna tauhid itu hanya Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Iya, itu rububiyah. Itu sudah diimani, tidak ada pertentangan di dalamnya, dan bukan itu yang didakwahkan. Itu hanya dikuatkan saja oleh para nabi. Adapun syirik
Mereka mengatakan anta taqida anna ahadan yakhluq ma'allah. Namanya syirik itu meyakini ada menciptakan selain Allah, ada memberi rezeki selain Allah. Kita katakan inilah ucapannya Abu Jahal, ini ucapannya Abu Lahab. Ya. Tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan sesungguhnya ada yang menciptakan selain Allah, sesungguhnya ada memberi rezeki selain Allah. Enggak ada Abu Jahal mengatakan demikian. Semua mereka mengatakan Allah pencipta, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi dalam hal ibadah, nyembelih, mereka nyembelih kepada patung bukan untuk Allah. Meminta, mereka meminta kepada berhala, tidak minta kepada Allah. Berharap, mereka berharap kepada selain Allah, bukan berharap kepada Allah semata. Cinta mereka, ya, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Sebagai manusia membuatkan Allah tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, dicintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Dia cintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kaidah yang pertama ini, pahami bahwasanya orang-orang kafir mengimani rububiyah, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebab yang memasukkan orang ke dalam Islam la ilaha illallah, yaitu apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu memasukkan orang ke dalam Islam. Ini memisahkan antara kafir dengan mukmin. Itu ifradullah azza wa jalla bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Bukan mengimani Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Dan ini makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah azza wa jalla. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang pertama untuk bisa selamat kita dari kesyirikan. Fahami orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin, mereka beriman kepada rububiyah, tetapi itu tidak cukup dan tidak memasukkan orang ke dalam Islam dan tidak mengeluarkan orang dari kesyirikan dan tidak mengeluarkan orang dari kekafiran. Yang bisa memasukkan orang ke dalam Islam adalah tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup materi pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Itu satu kaidah, nanti kita lanjutkan insyaallah kaidah berikutnya. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Baik. Di sini ada satu pertanyaan Bang Badrimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ambarawa, Jawa Tengah. Saya punya tetangga Nasrani. Dia lebih sebentar dulu. Kita angkat satu telepon di sini dari Madang Bersimi ini. Ya, halo. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Madang Bersemi bertanya. Silakan. Saya punya langganan orang Bali. Dia berkata, Om swasta yastu, dia bilang. Jadi saya jawab, Waalaikumsalam. Jadi bagaimana cara kita menjawab salam di luar orang Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit yang tadi sebelum kita jawab. Saya punya tetangga Nasrani, dia lebih tua. Apa boleh hukumnya kalau Idul Fitri saya datang ke rumahnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin? Nggak perlu. Ya, tidak perlu kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak ada petunjuk dari Nabi SAW kalau hari raya mohon maaf lahir dan batin. Yang ada itu adalah sesama muslim, taqabbalallah minna wa minkum. Ini ucapan tahniah, ucapan selamat namanya untuk sesama muslim ketika sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kami dan amalan kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bagaimana ini pertanyaannya ini, bagaimana kita menjawab salamnya orang luar Islam? Kalau ada orang luar Islam mengucapkan Assalamualaikum, baru kita jawab Waalaikum.
Adapun kalau salamnya lain, ya kita tidak perlu jawab. Ya, tidak perlu kita menjawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Misal ada tulisan nama Allah dan Rasul di atas pintu, bagaimana hukumnya? Ya dipindahkan. Ya, karena Allah dan Rasulnya bukan letaknya di atas pintu. Ya, rumah kita harus bersih. Jangan ada hal-hal yang akan meremehkan ayat-ayat Allah maupun meremehkan asma Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan Badrimin. Tapi Ustaz, ada satu pertanyaan dari pemirsa kita. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara ngebantah pemikiran yang mengatakan bahwa Allah di suatu tempat tidak sama dengan Allah di suatu tempat yang lain? Karena misalnya begini Ustaz, nah, ketika misal di suatu daerah malam, nggak mungkin Allah di satu tempat bisa siang gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana kita menjawabnya? Kalau dikatakan bahwasanya ya malam kita berbeda sini dengan Jakarta, berbeda dengan Amsterdam, berbeda juga dengan Mekah, ya bahwasanya Allah di sini berbeda dengan Allah di sana, berarti itu bukan Tuhan, itu patung itu. Ya, itu berhala itu. Kenapa? Kullu ma khatara bi balika min sifatillah fallah laysa kadzalik. Apa yang terbetik di otak kita tentang Allah azza wa jalla, maka itu bukan Allah azza wa jalla. Berarti apa? Kita masih berpikiran itu adalah makhluk. Sementara ketika kita meyakini bahwasanya Allah azza wa jalla ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu, maka apa? Allah yaf'alu ma yasha, Allah perbuat sesukanya. Dia mengatakan yanzilu rabbuna, Nabi bersabda yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir malam. Siapa minta ampun aku akan ampuni, siapa minta aku akan kabulkan, siapa yang berdoa aku akan jawab. Ini kata Allah azza wa jalla yang di tangannya di kepala langit dan bumi ini kelak hari kiamat. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah azza wa jalla yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah azza wa jalla tidak ditanya perbuatannya, tapi kita ditanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilogikakan seperti itu. Kalau sudah dilogikakan berarti itu bukan Allah, tetapi itu berhala itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Taib, Mas Opan dari Zoom, silakan bertanya langsung ke Ustadz Fadl. Mas Opan, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini Ustaz, Ana mau tanya Ustaz, di surat Al-Ankabut ayat 16. Ayat berapa? Ketika ayat berapa? Ketika mereka berlayar. Ayat berapa Mas Opan? Ayat berapa? 65. Baik. Ketika kaum musyrikin ini ketika dia berlayar, dia berdoa mengikhlaskan hanya ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika sampai ke darat mereka kembali menyekutukan Allah. Apakah ini bukan iman yang sekecil zarah di hati itu Ustaz? Bisa menyelamatkan kekal dari neraka. Baik. Kita katakan bahwasanya ini adalah disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Inilah dia disebut oleh beliau at-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa uliyaihi. Tauhid itu adalah tempat kembalinya musuh Allah dan wali Allah. Ini yang ada. Ya, bukan maksudnya iman sekecil zarrah bisa menyelamatkan, karena urusan selamat itu berkaitan dengan urusan akhirat, bukan urusan dunia ya. Ya. Adapun selamat dari neraka dan tidak, itu urusan di akhirat. Nah, tetapi apa? Ini adalah manfaat tauhid di dunia, belum di akhirat. Bahwasanya musuh Allah kalau dia bertauhid dia bisa selamat. Apalagi wali-wali Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa syirik orang dahulu kalau senang, kalau susah itu mereka bertauhid. Ini yang ada penjelasannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di 0811390110. Silakan pemirsa MKH TV, demikian juga Bali Mengaji, demikian juga Medis TV, demikian juga Kanz Media Sunnah, demikian juga Al-Firqatun Najiyah. Tapi Ustaz, ada satu pertanyaan dari Raffi di Bandung Ustaz. Silakan. Tapi pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya meminta dibelikan sesuatu oleh ibu yang penghasilannya bercampur halal dan haram? Halalnya jual barang mubah dan pendapatan dari pamannya. Haramnya jual barang KW dan baju wanita yang tidak sesuai syariat. Syukron Ustaz. Kita katakan kalau tercampur yang halal dengan yang syubhat, insya Allah tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Baik, ada satu pertanyaan di sini, bagaimana cara kita agar tidak terkena syubhat? Ya belajar. Karena yang menjadikan orang kena syubhat itu tidak punya ilmu. Ya. Dan dia tidak menghindari tempat-tempat syubhat. Maka disebabnya Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada yang kurang jelas. Nah, ini dia. Maka Nabi bersabda, faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Siapa menghindari syubhat maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390 1110. Silahkan Badrimen, ada lagi pertanyaan yang masuk? Taib, ada Ustaz dari Fulan di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan seorang dai berdiri di atas tauhid dan dai yang berdiri di atas tanda kutip, Ustaz? Baik. Kuncinya ada pada belajar ilmu yang hak. Hanya itu dia. Kenapa? Karena kita disuruh pegang kata kunci. Maka lihat Nabi SAW ketika turun wahyu pertama, Iqra, baca, ilmu. Ya, ilmu yang bisa memisahkan itu. Maka penting kita belajar kepada ahlul ilm, belajar kepada ulama dari kitab-kitab mereka dengan bimbingannya ustadz-ustadz yang belajar kepada para ulama tersebut. Ya. Kemudian di satu sisi, di samping itu apa? Dia punya porsi yang besar dalam menjelaskan perkara akidah. Bukan berbicara sirah atau apa yang disenangi oleh jamaahnya, enggak. Akidah tauhid, Al-Quran, was sunnah. Pelajari kitab-kitab yang mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu tentang akidah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Pertanyaan luar tema. Saat sholat Jumat di antara dua khutbah, apakah ada doa yang wajib dan wajib mengangkat tangan? Kita katakan boleh berdoa, tetapi tidak wajib mengangkat tangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, ada pertanyaan? Ya, silakan. Taib, ini dari Abu Hawari di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita membenci kepada orang-orang yang melakukan maulid karena kita menganggap mereka melakukan kebid'ahan? Baik. Kita katakan bahwasanya kebencian tersebut di hati, dan kebencian tersebut bergantung kepada jauh dan dekatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa ukuran jauhnya dari Nabi, seukuran itu kita membencinya. Seberapa dekatnya dengan Nabi, seukuran itu kita mencintainya. Jadi kita katakan bahwasanya mesti ada sikap wala dan bara. Tetapi ingat, ya, harus ditakar, tidak boleh kelebihan dan tidak boleh juga kekurangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada orang suaminya di Malaysia sedangkan istrinya di rumah selingkuh dengan orang lain sampai berbuat zina atau berbuat mesum sama selingkuhannya. Sedangkan suaminya tidak tahu apa-apa. Pulang-pulang suaminya, apakah dia jujur terus nikah lagi atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Kita katakan bahwasanya ini wanita yang celaka. Nabi SAW bersabda, "Thalathatul la tus'al anhum." Ada 3 orang jangan ditanya. Maksudnya apa? Dia celaka, sudah binasa. Mana dia? Wa mar'atun qad kafaha zawjuha mu'nat hayatiha. Seorang wanita yang telah dicukupi keperluannya oleh suaminya, fatabarrajat min ba'dihi, tiba-tiba dia tabarruj bersolek. Jangan ditanya. Maka kita katakan wanita yang seperti ini tidak boleh dipelihara. Dia harus dilepas. Ya. Bagaimana dikasih tahu suaminya? Kita katakan dia, ya, kalau sudah berbuat seperti itu, dia katakan kepada suaminya, saya sudah berbuat ini dan saya tobat. Kalau suaminya mau memegangnya, tidak menceraikannya, ya silakan. Tapi kalau suaminya menceraikan, ceraikan dia. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada satu pertanyaan Ustaz di luar tema. Ya. Taib, dari Fulan, beliau bertanya, sepertinya Fulanah nih. Kalau seorang laki beristri berzina terus tiap hari dengan berganti-ganti pelacur dan salah satunya sudah hamil 7 bulan. Tapi si laki beristri ini tadi tetap berzina terus dan juga mabuk-mabukan tiap hari dan membiarkan si pelacur yang lagi hamil ini tadi. Dan laki beristri ini tak punya merasa malu dan tak takut dosa. Bagaimana hukumnya menurut ajaran agama Islam, Ustaz?
Kita katakan seorang istri apabila melihat seperti ini harus dia lepas diri. Dia harus minta cerai, tidak boleh ada kumpul bersama seperti ini. Karena ingat, pezina itu, laki-laki itu tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezinanya juga. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, haram bagi laki-laki atau wanita-wanita yang beriman yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya luar tema di sini. Apakah boleh anak-anak ikut lomba tahfiz? Tidak ada masalah, insyaallah sebagai hawafiz, motivasi dan dorongan untuk mereka menghafal Al-Qur'an dan menguji ya kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silakan Badrimin, ada lagi pertanyaan? Sementara masih belum Ustaz. Mungkin dari yang lain dulu, Fadal. Baik, kita baca dulu pertanyaan di sini. Kita cek di live Facebook dulu. Baik, pertanyaan di sini, pertanyaan di luar tema juga. Apa betul kalau Abu Thalib tuh nggak enakan dengan kaumnya? Betul. Bukan sekedar nggak enakan, dia takut dicela oleh kaumnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati teman sering bilang pamali ketika melakukan sesuatu? Ya kasih tahu ini adalah perbuatan membawa kepada kesyirikan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi Badrimin? Ini Ustaz, ada pertanyaan. Ya. Ustaz mohon izin bertanya. Dikatakan bahwa ketika meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya Ustaz? Kita katakan bahwasanya kalau orang sampai mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah selamat. Ya, cuma masalahnya kan siapa yang bisa, itu masalahnya. Ya, jadi kalau ada sampai orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah selamat. Karena tidak mungkin akan bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Mana buktinya Firaun? Firaun, ya, ketika akhir hayatnya, ya, dia ingin mengucapkan amantu billah. Tapi apa? Ya, sampai dikatakan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan, aku khawatir dia mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya aku gosok dia dengan lumpur laut tersebut. Ya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Fir'aun ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falyawma nunajjika bibadanika." Maka hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Ya. Dalam surat Yunus, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil." Di sini dia mengatakan demikian, tetapi apa, ini sudah nyawa di tenggorokan, sudah tamat sudah. Akhirnya tidak bisa mengatakan amantu billah, digosoklah mulutnya ya oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi ketika orang bisa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah taufik dari Allah Azza wa Jalla itu. Insyaallah selamat. Wallahu taala ala wa alam. Pemirsa kita dari Kanz Media Sunnah Jakarta, bagaimana hukumnya silaturahmi kepada saudara yang profesi dukun? Tidak ada masalah, ya, karena ya kita berhubungan dengan dia menyambung rahim, tidak ada masalah. Hatta dia ini masih dukun, dan mudah-mudahan dengan asbab itu kita bisa memberikan nasihat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, kita angkat satu penelpon di sini. Baik, terputus. Silakan diulangi di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Orang yang qadha qiyamul lail waktu duha, bolehkah dijamak niatnya? Kita katakan kalau itu qadha tidak bisa dijamak.
Ya, kalau qadha tidak bisa dijamak. Wallahu taala ala wa ala. Baik, pertanyaan berikutnya di luar tema juga. Apakah anak lelaki umur 8 tahun belum bisa sholat Jumat di saf pertama? Bila Ustaz, ya, kita katakan bahwasanya tidak ada masalah kalau sudah umur 8 tahun karena dia ini sudah mumayyiz. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya tetap istiqamah dan iman selalu stabil? Pertama, kita wajib imani bahwasanya iman itu memang turun naik. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk bisa menstabilkannya, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Berdoalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memperbaharui iman yang ada di dada-dada kalian atau di hati kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan Badrimin, ada lagi pertanyaan? Belum ada Ustaz. Belum ada. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Silakan pertanyaannya. Terputus. Ya, disilahkan diulangi. Baik, di sini ada pertanyaan di luar tema. Orang tua sudah mengganti nama waktu masih kecil. Qadarullah beliau sekarang sudah meninggal, lalu ada yang akan membadalkan umrah beliau. Nama yang mana boleh dipakai? Kita katakan mana saja, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilakan di 0811 390110. Silakan, masih kami buka kesempatan sebelum kami tutup. Ya, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi ya, di 0811 390110. Baik, saya cek dulu melalui live Facebook di sini. Mungkin ada penelpon atau mungkin ada penanya melalui kolom komen. Ya. Baik, kita lihat dulu. Silakan dari para Bung Mulih. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita mengeluarkan angin dari depan, apakah membatalkan wudhu? Intinya keluar angin dari jalan depan maupun jalan belakang, tetap ini membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ya, Ridwan. Silakan juga Ibu Tudrana Basuki Rashid, Zulhul Khair. Ya, kami Hendi Purnama dari Bandung. Silakan Abdul Bashir dari Mataram, Abu Al. Kami persilakan di 0811 39 Al Murado. Silakan di 0811 390110. Baik, nampaknya sudah tidak ada nih Badrimin. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa lanjut kembali dan bisa menamatkan kitab ini, dan kita pun diberikan pemahaman tauhid yang benar oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.